Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Benny Setiawan di channel BNN. Kali ini gue bareng sama Fajri. Fajri itu temen gue dari kampus. Jadi di sini Fajri itu adalah seorang pengusaha sambil kerja juga. Kebetulan dia di BUMN sebagai marketing di PP ya Mas ya. Nah, tapi gue mau bahas itu adalah ke ilmunya dia atau ke kesuksesan dia, kehebatan dia lah. Dia tuh bisa kerja sambil usaha, dan usahanya itu dia benar-benar dari nol. Dia tuh keren lah kalau yang gue tahu ya. Jadi makanya gue pengen nge-share ke kalian kalau teman gue itu hebat ya. Kita kenalin dulu Mas Fajri. Mas Fajri itu 23 atau 24 ya? 23. Mantap, 23 tahun. Oke, Mas Fajri. Apa nih sob? Kenalin diri aja. Ya halo para subscriber Benny Setiawan. Ya nama gue Fajri, umur gue 23 tahun nih. Ini teman baik gue nih, Benny Setiawan. Sob, gue panggilnya dia Sob ya kan? Karena dia kalau manggil tuh dari awal-awal masuk kampus selalu ngomongnya Sob. Ya udah Sob, gitu aja. Oke, jadi dilanjut nih. Jadi awal mula deh, kita tanya awal mula dulu ya. Sob, ngerokok santai Sob, ngerokok aja. Awal mulai apa sih yang ngebikin lu pengen buka usaha? Dari yang gue pengen kan? Oh, yang pertama kalinya gue kemarin itu sih nganggur ya kan, sempat nganggur, dampak covid juga. Nah di situ gue mikir daripada gue diam aja, kerjaan juga masih belum jelas ya kan. Terus gue punya satu motor yang sering gue pakai dari awal gue nge-grab. Nah motor itu akhirnya gue jual tuh buat jadi warung ya kan. Gue buat model warung, gue buat lagi dah tuh usaha kecil-kecilan sih, cuma gerobakan yang tadi dilihat ya kan. Usaha susu namanya Need Milk, alhamdulillah. Nah jadi sebenarnya gue usaha ini bukan yang pertama kali gue buka sih. Sebenarnya gue pernah buka juga sebelumnya di stasiun Depok Baru, cuma gagal itu tahun lalu, dan akhirnya sekarang gue buka lagi di dekat rumah sih. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya, Mas Fajri itu modal awalnya dari penjualan motor ya. Iya betul. Nah, ada dua yang gue analisis. Pertama, dia gagal katanya tadi di Depok Baru. Kedua, buka di saat Covid. Berarti kan yang gue tahu sebagai manusia biasa, kalau gue pribadi ada dua ketakutan di sini. Pertama, ketika kita udah gagal, kita pasti takut buat memulai lagi. Dan kedua, ketika orang-orang pandemi, semua orang susah gitu, Mas Fajri itu punya keyakinan dia buat buka usaha. Nah, kita tanya nih guys, ke beliau gitu, apa sih yang membuat dia yakin dan bertekad, gue harus usaha lagi nih, apalagi di masa pandemi, di masa sulit gitu. Oke Mas, gimana Mas? Jadi yang pertama kali itu sih, jadi dampak COVID-19 nih atau masa pandemi ini tergantung orangnya nih ngambil kesimpulannya gimana. Ada orang yang down karena COVID, tapi ada yang bisa ngambil peluang dari COVID. Kalau gue sih jujur aja, gue lagi lebih ngambil peluang dari COVID ini. Kenapa gue ambil peluang? Pertama itu kan di kala COVID banyak usaha-usaha tuh yang mulai tutup ya kan. Nah ketika tutup gue buka, dan gue buka juga bukan pakai produk biasa gitu kan, gue jual itu susu. Nah hashtagnya itu minuman gue pertama gue tulis tuh minuman sehat anti corona, karena gue basically Need Milk itu dari susu sapi asli. Dari proses pemerahannya gue juga milih peternakan yang profesional lah, dari pemasakan susunya. Nah dia mulai matangnya itu susunya dari mesin sih. Jadi di situ nilai lebih sih buat orang-orang. Nah makanya gue berani buka usaha ini karena gue udah tahu juga nih nanti kedepannya kayak gimana. Dan alhamdulillah COVID ini bukan yang ngebuat usaha gue turun, malah pelan-pelan ya alhamdulillah lah mulai lancar, ada aja sih gitu. Oke, sekarang nih kita tanya lagi ya guys, gimana sih cara kita menghilangkan rasa ketakutan itu? Yang pertama kali untuk ngilangin rasa ketakutan, gue awalnya juga nggak bisa jujur. Kan untuk sendiri gue dulu orangnya penakut ya kan, apa-apa harus minta anterin. Dan gue juga dulu ya nongkrong aja sih gitu, nggak mikir masa depan. Cuma semenjak gue berkeluarga kan gue punya tanggungan gitu. Kalau gue nggak bergerak, terus gue dapat apa gitu, gue menghasilkan apa. Makanya di situ gue lebih milih ya udahlah gue harus usaha gitu. Karena gue juga kan kerja kan lama, udah jadi sales ya kan, biasa gue bisa ngejual produk orang, masa gue nggak bisa jual produk gue sendiri. Iya sih gitu aja untuk pertama kalinya. Langsung. Iya, jadi tadi kan udah dijelasin juga. Berarti kan Mas Fajri itu harus menghilangkan rasa takut dengan yang tadi dijelasin. Nah sekarang nih, gimana sih caranya ngebagi waktu nih? Sekarang kan tadi kerja ya bilang ya, yang di iya. nggak apa-apa. Terus nah tadi kan Mas Fajri itu kerja ya. Nah
kita pengen tahu nih gimana sih caranya dia membagi waktu. Di satu sisi kan kerja, di satu sisi buka usaha. Berarti kan di situ ada hal yang sulit juga dong, ada kerja keras yang harus diluangkan juga. Sekarang kalau misalnya kita nggak mendedikasikan kita buat usaha dan kerja, berarti kan kita bakal malas. Nah ini berarti kerja kerasnya harus bisa lebih 2 kali lipat dong, betul ya? Betul. Nah itu gimana caranya biar kita bisa ngebagi waktu? Itu sih dari kepribadian masing-masing sih kan. Ada tipikal orang yang ngerasa dikit capek, tapi pesan gue pertama nih kalau buat lo pada yang bilang gue capek kerja, gue pengen usaha, nah itu sebenarnya salah tuh sob. Itu salah banget. Karena apa? Lu berpikir kerja lu capek, padahal sedangkan lu usaha itu lebih capek. Cuma gue gimana bagi waktunya, yang penting nih usaha gue jalan aja. Gue pakai satu karyawan yang gue cuma pakai dia 5 jam, dari awal buka setengah 3 sampai jam setengah 8. Nah gue kerja itu dari jam setengah 9 udah nyampe kantor sampai setengah 6. Nah, jadi gue pulang nyampe rumah itu kisaran jam 6 lah, jam 6 gue istirahat sebentar, setengah 8 gue keluar, gue buka warung sampai jam 10, kadang sampai jam 11 juga tergantung situasinya. Nah kalau masalah bagi waktu sih sebenarnya waktu itu kan banyak ya. Waktu itu sebenarnya banyak, lu dikasih waktu sama Tuhan itu 24 jam. Gimana caranya lu bisa manfaatin itu. Dan gue pernah bilang di kerjaan gue yang sebelumnya kan, banyak orang yang berpikir time is money, waktu adalah uang. Tapi menurut gue waktu itu bukan uang. Kenapa sih waktu itu bukan uang? Karena kalau lu berpikir waktu lu sebatas uang, lu bakal melakukan segala macam cara, lu mau ngerampok, lu ngapain hanya demi uang tuh. Sedangkan kalau menurut pendapat gue, waktu itu bukan uang, tapi waktu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Jadi ketika lu 24 jam lu dikasih sama Tuhan, lu gak bisa manfaatinnya itu dengan baik, kita kan gak tahu umur kita sampai kapan ya kan. Makanya gimana caranya, gue coba lebih produktif aja lah dari gue yang sebelumnya. Sadis, keren banget gak sih? Keren banget kan? Nah tadi juga disinggung Mas Fajri itu punya pekerja. Nah ada beberapa hal yang pengen gue tanyain masalah pegawai atau pekerjanya dia. Pertama, gimana sih kita nyari cara pegawai? Karena kan yang setahu kita sebagai masyarakat awam ya, yang mungkin belum pernah usaha, atau mungkin teman-teman juga pengen tahu gimana sih cara nentuin pekerja yang benar, terus nentuin gajinya buat dia itu gimana. Karena kan dari omset kita harus lihat juga, terus dari kinerja juga. Ya kita langsung aja tanya aja ya guys. Nah kalau untuk cari pegawai itu gue sih lebih lihat bukan dia yang pintar. Karena di balik susu murni gue tuh kan, susu sapi gue Need Milk, itu di belakangnya kan ada quotes tuh ya kan. Quotes itu, kamu tidak harus hebat untuk memulai sesuatu, tapi kamu harus memulainya untuk menjadi hebat. Jadi lu gak usah sih cari karyawan yang perfect. Yang penting dia mau kerja aja dulu, dia mau usaha, dia mau berkembang. Dan di situ gue bilang, usaha gue emang kecil, tapi suatu saat gue besar, lu pasti gue ajak gitu. Lu pasti gue tarik, lu pasti gue, ya mudah-mudahan lu bisa megang cabang Bekasi gitu. Karena kan tujuan gue tuh pengen jadi pedagang kaki 5 ya sob ya. Pedagang kaki 5, kaki yang satu di Jakarta, satu di Jogja ya kan, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi lah ya. Jadi untuk orangnya itu ya udah, kebetulan juga ada mahasiswa kuliahan yang dia bukan diberhentikan sih, dia lebih tepatnya itu kuliah online aja. Dia bete, gak ada aktivitas apa-apa. Akhirnya dia itu mulai bilang ke gua, kata gitu, mau dong ya, pengen coba jaga sambil nyari pengalaman. Ya udah, gua tarik dia, gua ajak dia. Alhamdulillah orangnya juga inovatif sih, dia kadang suka inisiatif sendiri gitu. Misalnya ada acara nih siang-siang, dia bilang kita buka lebih siangan aja yuk gitu. Jadi untuk karyawan sendiri sih menurut gue, kalau lu yang punya usaha, terus lu harus percaya juga sih itu sama karyawan. Karena ada beberapa orang yang usaha itu dia takut ngasih ilmunya semuanya, dia takut ke karyawan, takut dijahatin lah, atau takut ditendang, atau kayak gimana pun, Takut dihianati lah ya. takut dihianatin lebih tepatnya. Nanti ketika karyawan itu udah bisa, lu ditinggalin lah. Menurut gue sih nggak perlu takut sih. Karena kalau kata, ada sih motivator juga tuh, gue lupa namanya siapa, gue pernah dengar dia bilang itu, rezeki itu strategi bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste gitu kan. Sadis. Jadi strategi ya udah lu bagi-bagi aja gitu kan. Semakin lu bagiin rezeki, lu bagi-bagiin strategi lu, orang ikutin cara lu, itu menurut gue sih amal jariah juga sih, ya sedekah jariah juga sih. Nah itu yang bakal membuat hidup lo jadi lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi intinya itu untuk sama karyawan ya, percaya aja lah. Jangan ada pikiran, oh dia takut ngentit, takut ini, takut itu. Udahlah, saling percaya aja lah. Kalau emang seandainya dia jahatin gue, ya bukan berarti dia jahatin gue, tapi karena emang Allah ngasih dia tuh buat ngasih pelajaran ke gue. Karena kan gue juga pernah punya pengalaman di kayak begituin ya kan. Jadi ya udahlah, udah biasa kayak gitu. Yang penting mah lu jalanin aja. Iya, percaya aja sama orang lah.
mau orang kayak gimana tuh terserah dia lah. Nah terus tadi satu lagi, kita gimana sih caranya menentukan gaji untuk si pegawai itu? Karena kan kita harus menghitung-hitung pemasukan, pengeluaran, gajinya juga. Nah itu gimana nentuin? Kalau untuk usaha gue nih baru berjalan yang di sini nih baru 2 bulan ya kan. Emang omset dan pemasukan gue belum banyak gitu. Dan kadang sering kali gue juga nombok gitu. Gue juga nombok kadang. Tapi gue berpikirnya di situ usaha itu kan nggak secepat pohon jagung berarti gitu, nggak secepat seumur jagung gitu kan. 4 bulan lu langsung rame usaha lu, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi gimana caranya usaha lu rame dulu. Nah untuk membayar karyawan gue tuh nyisin duit gaji gue. Jadi duit warung itu ya gue dimin gitu aja gitu buat modal gue. Kadang kan warung itu karena gue sempet nganggur, jadi duit dari warung itu sempet buat ongkos-ongkos gue gitu. Cuma ya udah berjalan aja walaupun kadang gali lubang tutup lubang. Ya itu sih menurut gue hal biasa sih bagi seorang yang mau mulai usaha sih. Gue juga belum bisa bilang diri gue pengusaha, baru mulai usaha aja. Jadi ya lu harus bisa ngatur lah gitu. Apalagi untuk pribadi lu sendiri lu lebih ngirit sih. Gue kayak gue kerja bawa bekal lah ya kan. Kan lumayan tuh dibanding gue makan di warung, tapi kan bisa duit itu bisa buat gue bayar karyawan gue gitu. Jadi sebenarnya masalah pembagian aja sih gitu. Lu harus ngurangin ego lu tuh yang tadinya masih pengen beli ini beli itu ya kan. Sekarang ya udahlah gitu, yang penting bisa berjalan aja karena kan ada keluarga gue juga gitu kan yang harus gue biayain. Siap. Oke, itu tadi masalah Nitmik ya. Nah sekarang kita mau nanya masalah kenapa namanya Nitmik, kenapa logonya sedotannya itu 2. Nanti gue tampilin gambarnya ada di ini. Nah yang pertama namanya Need Milk itu kan artinya butuh susu kan, butuh susu, bahasa Indonesia butuh susu. Dan kenapa namanya kenapa lambangnya sedotan 2? Mungkin ada beberapa orang yang mikirnya sedotan 2 apaan gitu kan, ada yang netting lah, apalagi dia tahu masa lalu gue. Tapi sebenarnya sedotan 2 itu ada artinya, karena kan ketika namanya butuh susu, sedotan 2 itu melambangkan yang butuh susu bukan gue doang nih, tapi orang lain juga. Ibaratnya sharing lah gitu. Jadi yang butuh susu bukan lo doang, tapi orang lain juga. Karena si Need Milk ini nih, brand gue ini dia punya program yang namanya 1000 susu untuk jalanan. Yang mana dari sebagian penghasilannya itu setiap hari Jumat kita bagi-bagiin susu buat orang-orang jalanan. Walaupun belum nyampe 1000 ya kan, tapi perlahan target gue untuk tahun pertama ini 1000 susu sih buat jalanan gitu. Gila mantep. Jadi Mas Fajri itu kenapa sedotannya 2? Dia pengen berbagi ke semua orang, ke siapapun yang membutuhkan. Karena yang butuh susu itu bukan kita doang, ada orang lain juga yang membutuhkan, tapi mungkin mereka terkendala pengen susu, dengan minum susu itu susah gitu. Nah dengan adanya itu berarti Mas Fajri mau berbagi ya. Gila keren banget. Itu kenapa sih kok pengen sampai berbagi, mikirin orang lain gitu? Karena menurut gue hidup cuma sekali men. Manusia itu nanti ketika dia mati itu yang dikenal apa sih, yang dikenang apa sih? Nama ya kan, nama lu siapa gitu, lu pernah berbuat apa buat orang lain gitu kan, dampak lu apa buat orang lain. Kalau menurut gue kalau emang lu hidup cuma sekedar hidup ya udah, lu mati ya udah sekedar aja gitu kan, mati aja udah, nggak ada orang yang kenang lu, nggak ada orang yang ngedoain lu. Emang sih gue nggak terlalu berharap juga sih soal itu, tapi gue lebih berharap ketika gue susah, gue kan sempat ngerasain susah juga kan, pasti ada orang-orang dibantu gue. Salah satunya ya kan teman-teman gue juga banyak ya, termasuk lu juga kan pernah bantu gue. Jadi tuh gue selalu memposisikan diri gue kepada orang yang butuh bantuan tuh. Ketika gue butuh bantuan, orang lain ada nih yang bantu gue. Jadi kenapa nggak sih gue bisa berbantu orang lain gitu, gue bisa berbagi, kenapa nggak sih? Walaupun cuma sekedar dikit gitu kan, yang gue bisa saat ini cuma sekedar susu nih. Tapi ya lebih baik gue berbagi aja sih, susu, pengalaman ya, walaupun belum bisa bentuk lain. Ya mudah-mudahan aja bisa berbagi seterusnya sampai akhir hayat gue sih. Ya, amin. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu keren banget karena yang kita tahu ya, orang-orang di jalan atau mungkin siapapun yang kurang bisa beli susu, karena susu itu emang kita butuh juga buat kita konsumsi gitu, karena susu itu baik buat siapapun, apalagi yang dijual ini susu murni Mas, bener ya? Nah itu emang keren banget sih. Kita doain aja ya teman-teman, mudah-mudahan usahanya Mas Fajri ini bisa franchise besar di Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti ada, setelah yang nonton ada donatur nih pengen menghubungi Mas Fajri. Sama quotes yang di belakangnya itu kan, quotes yang di belakang itu kan ada tulisan, kamu tidak harus hebat untuk memulai sesuatu, tapi kamu harus memulainya untuk menjadi hebat. Nah mungkin ada beberapa orang yang tadinya dia lagi frustasi, dia lagi patah semangat gitu kan, dia pengen ngelakuin itu tapi dia takut gitu kan, karena dia nggak bisa apa-apa.
banyak gak sih kadang lu juga mungkin ngerasain Iya, kan iya, ketika iya, lu pengen sama-sama. mulai, misalnya lu jadi sekarang lu jadi di admin, biasanya lu di lapangan, jadi di kantor gitu back office, terus lu di lapangan biasanya mungkin lu awalnya mikir kan takut gitu kan, takut nggak bisa, takut apa, padahal lu nggak perlu hebat buat memulainya gitu kan, tapi lu mulai aja dulu, ntar lama-lama juga lu hebat di situ. Sadis. Jadi kan ada orang yang minum, apalagi kan kalau masalah susu itu dia lebih ke arah gimana ya, kesehatan, inspirasi juga sih menurut gua, nggak dari kopi doang, susu juga bisa memberikan inspirasi sih. Betul. Makanya ketika dia habis minum susu, dia lagi galau nih, dia baca brand gua nih belakangnya kan, kamu tidak harus hebat untuk memulai sesuatu, tapi kamu harus memulainya untuk menjadi hebat. Mungkin kata-kata itu bisa menjadi Motivasi buat iya dia lah. motivasi buat dia lah, ibaratnya menjadi ya sedikit titik terang lah ibaratnya gitu kan. Minimal pikirannya dia itu lebih terbuka betul. Keren ya motivasinya. Jadi lu tuh nggak perlu hebat buat memulai, tapi lu harus mulai dulu biar lu bisa jadi hebat. Itu kata-kata dari Mas Paji. 23 tahun, Jatiwarna, sadis. Terus apa lagi? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Tips and trick deh kalau buat orang-orang. Tapi itu tadi sih udah tips banget ya guys, karena lu nggak perlu hebat kalau mau mulai sesuatu. Bahkan gue pun awalnya mau bikin ini channel takut diledekin. Terus awalnya tuh mau dia duluan, cuman karena waktunya nggak sama, Mas Paji juga kerja, gue juga kerja. Akhirnya Mas Parji jadi orang kedua buat buat teman-teman yang nonton. Mungkin ada video sebelumnya sama Mas Dika. Nah itu juga gue sempat sharing juga sama Mas Parji, katanya ya udah lu mulai dulu aja, nggak usah takut gitu. Itu juga sebagai batu loncatan gue, karena kalau gue takut terus gue nggak bakal pernah mulai. Keren banget. Betul. Nah terus satu lagi tuh kan, mungkin gue sekarang belum jadi siapa-siapa nih kan. Usaha gue masih cuma satu gerobakan di pinggir jalan. Tapi gue yakin banget sih ini, gue ngomong di channelnya Benny Setiawan ini, BNN ya, dengan Benny Setiawan dengan tema BNN, Benny nanya-nanya. Gue sebagai saksi nih, mungkin nantinya kedepannya ketika si Benny Setiawan ini teman gue udah jadi YouTuber terkenal ya kan, gue bakalan ketemu dia lagi nih, mungkin ketika gue udah punya segalanya, gue bakal ngebuktiin nih, karena gue di wawancara sama dia, gue bukan siapa-siapa nih sekarang nih, gue masih jadi orang biasa aja. Tapi nanti gue bakal buktiin nih di sini nih, nanti lu tunggu aja lah, beberapa tahun lagi gue bakalan hadir lagi di channel ini. Amin. Gue bakalan hadir tapi dengan gue yang beda ya kan. Amin. Itu aja sih. Kita doakan usaha Mas Paji lancar. Mudah-mudahan Mas Paji juga selalu bisa membagi terus dengan apa yang dia bisa dengan susunya. Ya mudah-mudahan tadi kan 1000 susu, siapa tahu nanti bisa 100.000 susu, bisa lebih, atau bisa ngasih yang lain. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu di mana tempatnya, nanti gue tampilin beberapa set sama alamatnya, sama link deskripsinya juga. Siapa tahu ada teman-teman yang nonton ini di daerah sini di Jatiwarna ya. Jatirangga, Keranggan Wetan, Jakarta Timur. Mungkin itu aja. Terima kasih nih Mas Paji buat waktunya. Mohon maaf ganggu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Mas Paji yang lebih sukses, dan mudah-mudahan nanti juga lebih banyak lagi yang nonton dan subscribernya. Amin. Udah gitu aja sih Mas ya. Mobil topik gue sampai saat ini belum ada opening sama penutupan, jadi udahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.